Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Kita ikuti Warta Berita untuk edisi hari ini, Kamis 26 Juni 2025 dengan sari berita. Upaya meningkatkan budaya literasi di lingkungan aparatur pemerintahan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Flores Timur menggagas kebijakan wajib membaca buku bagi aparatur sipil negara setiap hari. Kopdit Serviam Bakti Mandiri ND kembangkan program cerdas dalam meningkatkan budaya menabung masyarakat. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Dalam upaya meningkatkan budaya literasi di lingkungan aparatur pemerintahan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Flores Timur menggagas kebijakan wajib membaca buku bagi aparatur sipil negara setiap hari. Laporan Si Imam. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Flores Timur, Marianus Nobowaton, menyampaikan rencana tersebut sebagai bagian dari strategi memperkuat ekosistem literasi di lingkungan birokrasi. Menurutnya, membaca bukan hanya aktivitas pengayaan wawasan, tetapi juga bagian dari pembentukan karakter ASN yang cerdas dan responsif. Dijelaskan, literasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca, tetapi juga memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan informasi dalam pekerjaan. Oleh karena itu, peningkatan literasi menjadi modal penting dalam pelayanan publik yang lebih berkualitas. Lanjut Marianus, kebijakan tersebut saat ini sedang dalam tahap penyusunan mekanisme dan teknis pelaksanaan, termasuk ketersediaan bahan bacaan, baik fisik maupun digital, yang relevan dengan kebutuhan aparatur sipil. Jadi ini di dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur pun sudah masuk. Kami sedang berproses dasar hukum pelaksanaan ini, apakah perbub atau instruksi bupati. Nanti Dinas Perpustakaan menyiapkan bukunya. Dari buku-buku itu kami akan antar ke setiap OPD dan berikan waktu untuk mereka membaca, dan pada bulan-bulan berikutnya baru kita akan tarik lagi buku itu dan kita offer kepada lembaga atau dinas yang lain. Ditambahkan, harapannya gerakan ini dapat menumbuhkan minat baca secara luas, tidak hanya di kalangan ASN, tetapi juga masyarakat umum. Kopdit Serviam Bakti Mandiri ND kembali kembangkan program cerdas dalam peningkatan budaya menabung masyarakat. Nikolaus Makumeli selengkapnya melaporkan. Dalam upaya membumikan serta menghidupkan kebiasaan dan semangat menabung kepada seluruh lapisan masyarakat, Koperasi Kredit Serviam Bakti Mandiri ND saat ini melakukan terobosan-terobosan serta berbagai langkah inovasi. Terkait hal tersebut, disampaikan Bendahara Pengurus Kopdit Serviam Bakti Mandiri ND, Kosmas Lawabao Esfil MM, kepada RRI Selasa 24 Juni 2025. Dirinya menjelaskan bahwa saat ini Koperasi Kredit Serviam Bakti Mandiri ND tengah mengembangkan salah satu program yang digandrungi oleh anggota, yakni program celengan rumah dagang dan sekolah atau yang disingkat cerdas. Kami menyadari bahwa budaya menabung belum menjadi bagian habitus atau kebiasaan bagi sebagian besar masyarakat kita. Oleh karena itu, cerdas menjadi salah satu pintu masuk untuk meningkatkan karakter menabung baik di usia anak-anak, dewasa, atau masyarakat. Karena kami menyiapkan celengan, lalu celengan itu akan diberi pada masing-masing anggota Kopdit Serviam Bakti Mandiri ND, namun kuncinya dipegang oleh manajer atau kepala cabang atau kepala pos pelayanan Kopdit Serviam Bakti Mandiri ND. Dan setiap akhir bulan akan ada proses pendidikan atau sosialisasi motivasi atau
setiap karyawan mengunjungi para anggota dalam kelompok-kelompoknya sambil memberikan motivasi, sosialisasi, dan pendidikan tentang literasi keuangan, tapi juga membuka celengan untuk mengambil isi celengan. Celengan bagi anak-anak itu ada produk di Sipendik, simpanan untuk pendidikan anak, melanjutkan ke perguruan tinggi, juga si belajar, simpanan bagi belajar anak yang nanti mereka pindah dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, sehingga pada awal proses pendidikan pembiayaan tidak menjadi masalah. Dan untuk anggota dewasa itu hasil celengan diperuntukkan yang pertama untuk menabung, meningkatkan simpanan sahamnya, yang kedua untuk melunasi atau membayar angsuran pinjaman bagi anggota yang memiliki pinjaman. Dan yang ketiga, ini yang paling penting karena ini cerdas, ada dagang, ini simpanan untuk peningkatan wirausaha para anggota. Anggota yang berusaha, keuntungan usaha disimpan di cerdas dan untuk membayar pinjaman tadi, tapi juga sebagai modal untuk peningkatan atau pengembangan usaha. Ditambahkan Kosmas, program cerdas hasil inovasi koperasi kredit Serviam Bakti Mandiri Ende bertujuan untuk menanamkan kebiasaan menabung bagi para anggota, di mana hasil dari celengan atau tabungan diperuntukkan bagi kebutuhan pendidikan anak, menabung atau meningkatkan saham, membayar angsuran pinjaman, serta untuk menambah modal usaha. Dirinya mengharapkan melalui program cerdas adanya habitus baru serta karakter baru dalam kebiasaan menabung, sehingga tujuan dari didirikannya Kopdit, yakni mensejahterakan anggota, dapat terwujud. Saat ini banyak permintaan, bukan hanya dari sekolah-sekolah, tapi juga dari masyarakat. Kita harapkan habitus baru, karakter baru tentang menabung melalui cerdas semakin meningkat, sehingga Kopdit berkembang pesat dan juga berkelanjutan, dan semua anggota sejahtera sesuai dengan cita-cita awal mendirikan koperasi kredit. Adapun koperasi kredit Serviam Bakti Mandiri Ende yang didirikan pada 9 Januari 1993 saat ini memiliki 7.000 lebih anggota dengan aset senilai 42 miliar serta memiliki beberapa pos pelayanan dan cabang. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Tim Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur menemui Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes pada Selasa 24 Juni 2025 membahas keluhan masyarakat terkait perekrutan TNI. Selengkapnya, Lady Badin melaporkan. Pertemuan yang berlangsung di Markas Korem 161 Wirasakti Kupang ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT serta jajaran TNI AD Korem 161 Wirasakti. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Ombudsman NTT Darius Bedadator mengungkapkan sejumlah keluhan masyarakat terkait proses seleksi penerimaan calon bintara dan calon tamtama TNI AD tahun 2025 di Korem 161 Wirasakti. Dijelaskan Darius, beberapa keluhan diantaranya menyangkut proses pendaftaran dan validasi yang berlangsung hingga larut malam, bahkan pagi hari, dan perubahan jadwal validasi yang dimajukan 1 minggu lebih awal dari jadwal semula, serta pengumuman hasil seleksi yang disampaikan terlalu mendadak dan tanpa kejelasan. Ya, kami pada Selasa 24 Juni kemarin pukul 2 telah menemui Pak Danrem 161 Wirasakti Kupang, Pak Brigjen Barreto Nunes di Markas Korem. Dalam pertemuan tersebut kami menyampaikan beberapa keluhan
keluhan para orang tua, calon bintara, calon tamtama yang melaksanakan seleksi TNI Angkatan Darat tahun ini. Itu berupa keluhan terhadap proses pendaftaran dan validasi, kemudian jadwal validasi yang dimajukan dari jadwal semula, hingga pengumuman yang dirasakan oleh para calon siswa dan orang tua dilakukan secara tergesa-gesa, tidak transparan, tidak akuntabel, dan seterusnya, sehingga hal itu memang menjadi diskusi kami bersama dalam pertemuan kemarin. Darius mengungkapkan Ombudsman dalam kesempatan tersebut menyampaikan 4 rekomendasi perbaikan ke depan, diantaranya seleksi diminta melibatkan pengawas internal, eksternal, LSM, dan media dalam semua tahapan seleksi. Berikutnya, tes lanjutan seperti akademik dan kesehatan akhir sebaiknya dilakukan di NTT menggunakan sistem chat bekerjasama dengan BKN ataupun universitas lokal. Dan yang ketiga, menurut Darius, perlu adanya standar pelayanan dalam setiap tahapan seleksi dan membuka kanal pengaduan yang aktif selama proses seleksi berlangsung. Pak Danrem menyampaikan sejumlah klarifikasi atas berbagai persoalan tersebut sehingga menjadi perhatian bagi semua masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan pada kesempatan itu kami menyampaikan beberapa saran. Pertama, agar seluruh rekrutmen pada masa mendatang itu dilakukan dengan melibatkan pengawas internal, pengawas eksternal, ya, LSM, media massa, dan seterusnya, untuk melakukan pengawasan di semua tahapan. Kemudian kami juga memberi saran agar itu tes berupa tes akademik dan tes kesehatan akhir itu kalau boleh dilakukan di Nusa Tenggara Timur. Lalu kami juga minta agar Pak Danrem membuka kanal-kanal pengaduan selama proses seleksi berlangsung, sehingga bagi yang tidak puas terhadap proses seleksi, dia boleh menyampaikan pengaduan pada kanal-kanal yang telah disiapkan. Ini beberapa poin yang kami diskusikan. Menurut Darius, Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes menyambut baik seluruh masukan yang diberikan dan mengakui masih adanya kekurangan dalam proses seleksi, mengingat tingginya animo masyarakat NTT untuk menjadi prajurit TNI. Tahun ini tercatat sebanyak 10.707 peserta mendaftar untuk calon tamtama dan 6.251 peserta untuk calon bintara. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Sementara itu, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kelimutu gelar sosialisasi peningkatan kualitas pelayanan dan rencana kenaikan tarif air bersama Forum Pelanggan di Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan. Rovinus Wula selengkapnya melaporkan. Kegiatan sosialisasi berlangsung di Aula Kantor Lurah Tetandara dibuka oleh Camat Ende Selatan Daud Laba pada Rabu 25 Juni 2025. Camat Ende Selatan Daud Laba menyambut baik kegiatan sosialisasi dan mengapresiasi kehadiran forum pelanggan sebagai jembatan antara masyarakat dan Perumda. Ia menilai forum tersebut memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan dan harapan terkait pelayanan air bersih. Menurut Daud, rencana kenaikan tarif air merupakan langkah yang wajar dan diperlukan demi perbaikan layanan ke depan. Ia menyebut bahwa Perumda Tirta Kelimutu telah melakukan kajian internal terkait kondisi keuangan dan kebutuhan peningkatan pelayanan. Perumda selama ini masih stagnan, pelayanan pun belum maksimal. Terkait dengan rencana PDAM itu sendiri untuk menaikkan tarif air minum bersih ini di Tirta Kelimutu, saya pikir memang sudah saatnya, Pak. Sudah saatnya. Karena apa? Tentunya melalui kajian dan evaluasi yang dialami PDAM itu sendiri. Kenapa PDAM itu selama ini masih stagnan? Pelayanannya itu begitu-begitu saja. Ternyata tadi terjawab oleh forum. PDAM mengalami kekurangan dana untuk membenahi. Bahkan tadi tidak disampaikan upahnya berapa, itu tidak disampaikan. Tetapi kami hanya melihat dari sisi itu, bahwa kekurangan dana sehingga PDAM belum bisa melakukan pembenahan manajemen pelayanan. Ia menekankan pentingnya proses keterbukaan dalam menentukan kebijakan tarif, mulai dari tahap sosialisasi kepada pelanggan hingga pelibatan pemerintah wilayah. Hal ini menurutnya akan menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Ketua Forum Pelanggan Maurice Bunga dalam sosialisasi menyampaikan bahwa Perumda Tirta Kelimutu berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia mengatakan perusahaan menempatkan pelanggan sebagai prioritas utama dalam visi dan misinya. Namun demikian, Maurice tidak menampik bahwa masih terdapat sejumlah kendala dalam pelayanan air minum, termasuk distribusi air yang belum merata dan kualitas air yang belum maksimal, dan forum pelanggan siap menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi Perumda Tirta Kelimutu Ende. Sangat penting maka ada manajemen Perumda mengatur
merencanakan bagaimana pelayanan itu berjalan, membuat proses sampai pelayanan itu bisa sampai kepada kita masyarakat pelanggan. Nah, kalau sudah dinamika pelayanannya masih banyak hal yang kita alami berkaitan dengan optimalisasi pelayanan, itu tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa membantah. Pasti yang namanya pelayanan publik, pelayanan umum di tengah kondisi-kondisi keterbatasan dari berbagai aspek, hal-hal kendala yang ditemui, masalah-masalah yang kita temui dalam konteks pelayanan dan dalam konteks memenuhi kebutuhan kita dan lain sudah pasti terjadi. Karena adanya kejadian-kejadian itu, maka penting kita bangun komunikasi. Sementara itu, seorang pelanggan Benedictus Jego menyambut baik kegiatan sosialisasi dan menyatakan dukungan terhadap rencana kenaikan tarif dengan catatan pelanggan harus ditingkatkan. Ia menyoroti soal kualitas air dan waktu distribusi air yang masih menjadi keluhan pelanggan. Selain itu, ia juga meminta kejelasan terkait dukungan Pemda terhadap Perumda agar masyarakat memahami kontribusi pemerintah dalam pengelolaan air. RRI Ende Rovinus Fula melaporkan. Laporan dari Rovinus Fula sekaligus menutup warta berita pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda. Selamat pagi.